Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan tentang istishab dan juga keharusan adanya yakin yang ada pada kondisi sebelumnya, dan kita juga sebutkan bahwa itu bisa berlaku pada syubha maudhu'iyah dan juga bisa berlaku pada syubha hukmiyah. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang keraguan dalam keberlanjutan daripada keyakinan yang sebelumnya itu. Karena ada beberapa macam daripada yang menyebabkan adanya keraguan dari yakin yang sebelumnya. Sehingga perlu kita bahas dan perlu kita jelaskan, serta di sini kita akan melihat adanya perbedaan di kalangan para ulama usul untuk kemudian menyikapi pada keraguan yang terjadi tersebut atau keraguan pada keberlangsungan daripada keyakinan yang sebelumnya. Asyakku fil baqa' wasyakku fil baqa'i huwa syartul asasiyil akhar. Dan keraguan dalam keberlangsungan, kelanjutannya, itu merupakan juga syarat prinsip yang lain. Syarat prinsip yang pertama yang sudah disebutkan yaitu adalah al-halas sabiqal mutayaqqanah. Sekarang adalah bahwa pada keraguan kelanjutannya itu juga prinsip harus ada keraguan. Li jarayanil istishab, untuk bisa diberlakukannya istishab. Wa yuqassimul usuliyun asyakka fil baqa'i ila qismain. Dan ulama usul membagi keraguan pada keberlanjutan itu menjadi dua. Taba'an li tabi'atil halatis sabiqah, mengikuti secara alamiah kondisi yang sebelumnya, allati nasyukku fi baqa'iha, yang kita ragu dalam keberlangsungannya, li'annal halatas sabiqah qad takunu qabilatan bitabi'atiha lil imtidadi zamaniyan wa innama nasyukku fi baqa'iha. Kenapa bisa dibagi dua? Karena kondisi yang sebelumnya itu adalah kadang-kadang adalah secara alami bisa untuk imtidad, bisa untuk memanjang, bisa untuk berlangsung terus secara zamannya. Artinya secara zamannya tidak mustahil secara waktu untuk kemudian dia berlanjut. Karena itu kemudian kita ragukan apakah berlanjut atau tidak. Kalau secara alami dia berlanjut. Tapi apakah untuk kasus yang kita hadapi ini berlanjut atau tidak? Kenapa kita ragu berlanjut atau tidak? Karena mungkin ada faktor lain yang menyebabkan menjadi tidak berlanjut. Wa innama nasyukku fi baqa'iha natijatan lihtimali wujudi amilin kharijiyyin adda ila irtifa'iha. Kita meragukan keberlangsungannya itu karena atau hasil atau akibat dari kemungkinan adanya faktor luar, faktor eksternal yang menyebabkan dia tidak bisa berlanjut, dia berhenti. Ila irtifa'iha, terangkat untuk kemudian bisa berlanjut. Wa mithalu dzalika taharatul ma'. Contoh hal itu seperti misalnya kesucian air. Fa inna taharatal ma'i tastamirru bi tabi'atiha. Kesucian air itu kalau secara alami dibiarkan kondisi semula, maka dia akan bisa untuk berlanjut, dia tetap suci secara waktu, mau 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, bisa saja tetap suci air itu. Wa tamtaddu idza lam yatadakhal amilun kharijiyun. Dia bisa berlanjut ya, secara waktu berlanjut, waktunya terus jalan, sucinya juga tetap tidak berubah, bisa saja. Atau bahkan itu pada dasarnya ketika kita biarkan air yang suci, maka mau sebulan, mau 2 bulan, secara alami adalah dia bisa tetap suci. Hanya saja dia akan menjadi najis
Kalau ada faktor lain, idza lam yatadakhal amilun kharijiyun, dia akan tetap secara tabiatnya, secara alaminya adalah suci ketika memang tidak ada faktor eksternal, tidak ada faktor dari luar yang menyebabkan dia menjadi najis. Wa innama nasyukku fi baqaiha. Yang kita ragukan apakah dia berlanjut begitu atau ada faktor eksternal, bidukhuli amilin kharijiyin fil mauqif. Dia tidak lagi berlanjut karena adanya faktor lain eksternal dari luar dalam kasus kita, dalam apa yang kita hadapi. Wa huwa isabatul mutanajjisi lil ma. Misalnya datangnya kejatuhan, tertimpa al-mutanajjis, sesuatu yang najis untuk air. Wa kadzalika najasatus tsaub. Begitu juga contoh yang lain yang sebelumnya kita contohkan, yaitu najisnya baju. Fa inna tsauba idza tanajjasa, baju ketika najis, tabqa najasatuhu, maka najisnya juga tetap, wa tamtaddu, dan terus berlanjut, malam yujad amilun kharijiyun, selama tidak ada faktor eksternal, wa huwal ghasl, yaitu pencucian. Tadi adalah contoh yang suci, ini contoh yang najis. Baju kita kena najis, kena kencing, kena misalnya darah, kena misalnya minuman keras atau yang lain, maka baju kita berarti najis. Kalau baju kita najis, kemudian berlalu sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, itu namanya tamtad. Berlalu masanya, memanjang kondisinya, masanya, maka tetap saja najis. Dia tidak akan berubah kalau dibiarkan begitu saja. Tapi mungkin ada faktor lain dari luar yang menyebabkan dia menjadi suci. Misalnya ada yang mencucinya, kena air hujan sehingga menjadi suci. Jatuh baju kita yang najis yang dijemur itu jatuh ke sungai, sehingga dengan jatuh ke sungai itu menjadi suci. Ya, itu yang kita ragukan. Fa inna tsauba idza tabqa idza tanajjasa tabqa najasatuhu wa tamtaddu ma lam yujad amilun kharijiyun wa huwal ghasl. Baju kalau najis akan tetap najis. Mau berlanjut tetap najis selama tidak ada faktor lain yang menyebabkan dia suci, misalnya dicuci. Wa yusamma syakku fi baqa'il halatis sabiqah allati min hadzal qabil bisyakki fir rafi'. Keraguan dalam kondisi seperti ini, contoh baju najis dan contoh air suci itu, kita ragunya pada adakah faktor lain yang menyebabkan dia berubah, adalah disebut dengan asyakkur rafi', disebut dengan keraguan yang mengangkat, yakni keraguan pada sesuatu yang mengangkat kenajisan itu, mengangkat kesucian itu, sehingga dengan kata lain dia sudah berubah dari kondisi awal karena ada faktor eksternal. Wa qad takunul halatus sabiqatu ghaira qadiratin 'alal imtidadi zamaniyan. Itu yang pertama tadi. Tapi yang kedua, ada kondisi sebelumnya yang mana tidak bisa untuk berlanjut, tidak bisa memanjang secara zamani. Bal tantahi bi tabi'atiha fi waqtin muayyan. Tetapi dia akan berhenti, akan selesai secara alami pada waktu tertentu. Tidak bisa lama-lama lagi, udah ada waktunya dan habis. Pasti berubah, pasti kemudian tidak lagi seperti kondisi semula. Wa nasyukku fi baqaiha, dan kita ragu natijatan lihtimali intihaiha bi tabi'atiha. Kalau memang sudah akan berhenti tanpa ada faktor khariji, tanpa ada faktor lain, loh kenapa diragukan? Dijawab bahwa keraguannya kenapa? Keraguannya karena kita meragukan waktunya sudah habis atau belum. Sudah tiba waktu yang memang
hanya segitu, tidak bisa lewat lagi, atau masih belum. Duna tadakhuli amilin kharijiyin fil mauqif. Di sini tidak perlu atau tanpa adanya faktor lain. Wa misaluhu, contohnya apa? Naharu syahri Ramadan. Adalah siang dari bulan suci Ramadan. Alladzi yajibu fihi shaum, di mana kita wajib untuk puasa. Idza syakka as-shaimu fi baqa'in nahar, di saat seorang yang berpuasa ragu apakah siang masih ada, masih berlanjut, ya siang pasti berhenti. Pasti kemudian ada waktu yang kemudian menyebabkan tidak siang lagi. Adanya matahari sudah terbenam, sudah hilang mega merah, itu artinya sudah habis masa siang. Kita bukan ragu adakah faktor luar yakni menyebabkan siang tidak ada. Enggak, siang dengan alami akan habis. Hanya kita ragukan sudah habis atau belum, sudah berganti malam atau belum. Fa innan nahara yantahi bi tabi'atihi. Siang itu akan habis dengan sendirinya, dengan secara alami. Wala yumkinu an yamtadda zamaniyan, dan tidak mungkin untuk berlanjut lagi secara waktu. Udah habis. Fasyakku fi baqa'ih, tapi keraguan pada keberlangsungannya beda dengan keberlangsungan contoh yang pertama tadi, dengan kondisi yang pertama tadi. Tapi ini adalah keraguannya adalah berangkat dari mana? La yuntiju atau la yantuju an ihtimali wujudin amilin kharijiyin. Di sini tidak berangkat atau tidak dihasilkan keraguan itu karena kemungkinan adanya faktor eksternal. Wa innama huwa natijatun lihtimali intiha'in nahar. Tapi di sini adalah muncul, timbul keraguan itu dari mana? Dari kemungkinan siang sudah habis. Bitabi'atihi, dengan secara alami. Wastifadihi. Wastinfadihi. Dan habisnya litaqatihi, yakni kekuatan kudrah, ya, kekuatan siang itu habis. Alal baqai, untuk tetap ada, tidak bisa lagi, udah habis. Siang itu karena ada matahari, maka kita sebut siang. Ketika mataharinya sudah tidak ada, artinya memang sudah tidak menyinari belahan bumi ini, maka berarti tidak ada lagi tokoh, tidak ada lagi cahaya, tidak ada lagi kekuatan, sehingga menyebabkan siang akan berlanjut. Wa yusamma syakku fi baqa'il halati sabiqah allati min hadzal qabil bisyakki fil muqtadi. Dan keraguan dalam kondisi seperti ini disebut dengan asyakku fil muqtadi. Syak dalam penyebab, ya, penyebab untuk habis. Dalam bahasa Indonesia mungkin hampir sama, ya, muqtadi yang menyebabkan dia tetap ada, mungkin ini lebih tepat. Muqtadi artinya sebab dia tetap ada. Sementara rafi artinya justru sebab yang meniadakan. Jadi kondisi semula tadi adalah air ini suci. Kita ragu apakah ada yang meniadakan kesucian ini menjadi najis. Sehingga berubah kondisinya. Begitu juga baju yang najis itu akan dibiarkan tetap najis. Tapi kita ragu apakah ada yang menyebabkan najisnya itu terangkat dengan adanya cucian misalnya. Rafi, mengangkat kenajisan. Tapi kalau di sini adalah keraguan dalam berlanjutnya. Asyakku fil muqtadi. Ini harus diingat, harus dihafal istilah asyakku fil muqtadi. Lianna syakka fi mada iqtida'in nahar. Kenapa disebut dengan syak fil muqtadi, penyebab? Karena keraguannya pada keberlangsungan siang. Wasti'dadihi lil baqa, dan kesiapannya untuk tetap. Di sini kita ragukan masih ada matahari yang menyebabkan dia tetap siang atau sudah tidak ada. Yang kata lain sudah habis siangnya. Wa yujadu fi ilmil usuli ittijahun
yunkiru jarayanil istishab idza kana asy-syakku fi baqa'il halati as-sabiqah min naw'i asy-syakki fil muqtadi. Ada pandangan dalam ulama usul yang mengingkari diberlakukannya istishab dalam keraguan yang kedua, keraguan yang fil muqtadi. Wa yakhussuhu bihalati syakki fil rafi'. Dan istishab itu hanya berlaku menurut pandangan sekelompok ulama usul fikih ini adalah di saat keraguannya hanya pada rafi', keraguan pada jenis yang pertama tadi. Kita ragu apakah ada faktor eksternal yang menyebabkannya berubah. Itu saja. Tapi pandangan antum, Said Muhammad Baqir Sadar, beliau menjawab, wassahihu, menurut kami yang benar, adamul ikhtisas, tidak adanya kekhususan itu. Apa dalilnya? Wahai Said, dalilnya tamassukan bi'itlaqi dalilil istishab. Itu karena kita memiliki apa yang kita sebut dengan itlaq. Di sini berlaku kemutlakan. Yakni kembali kepada hadis yang menyatakan bahwa istishab itu bisa dipakai, hadis Zurarah. Dalam hadis itu mutlak, tidak dijelaskan. Karena tidak ada penjelasan, tidak ada pengkhususan, maka berarti bisa kita katakan bahwa ini adalah mencakup yang asyakku fil muqtadi juga mencakup asyakku fil rafi'. Bagi mereka yang meyakini bahwa itu hanya khusus asyakku fil rafi', maka dia adalah harus mendatangkan bukti atau dalil. Itu pembahasan selesai dari kondisi keraguan itu, bagaimana pembagiannya dan mana yang bisa dipakai dan tidak. Kemudian beliau juga menyebutkan pembahasan terakhir dalam bab ini adalah bahwa haruslah ada wahdah, harus ada kesatuan antara maudhu, antara yang diragukan dengan yang diyakini. Itu disebut dengan wahdatul maudhu. Objek yang diyakini dengan objek yang diragukan itu harus sama, tidak boleh beda. Dengan kata lain, subjek yang kita akan hukumi itu juga harus sama, tidak boleh dua. Subjeknya apa? Bahwa saya punya wudhu tadi. Kan sekarang ragu apakah punya wudhu atau tidak. Berarti saya yang harus sama antara yang pertama dengan kondisi yang kedua. Itu namanya maudhu, ya, dan beberapa hal yang berhubungan begitu. Karena itu tidak bisa dilakukan diberlakukan istishab jika memang dua hal yang berbeda. Maudhu'nya adalah berbeda. Wahdatul maudhu'i fil istishab. Kesatuan maudhu' dalam istishab. Kesatuan subjek dalam istishab. Wa yattafiqul usuliyun, dan sepakat para ulama usul ala anna min syurutil istishab, bahwa persyaratan, termasuk persyaratan istishab itu apa? Wahdatul maudhu', yaitu kesatuan subjek. Wa yu'anwanu bidzalika an yakuna syakku mansabban atau munsabban ala nafsil halatil lati kunna ala yaqinin biha. Dan mereka mengistilahkan untuk hal ini, yaitu bahwa keraguannya itu tertuang, munsabban, tertuang pada sesuatu yang memang dia sendiri itulah yang diyakini. Dengan kata lain, yang diyakini dengan yang diragukan adalah harus sama, satu hal yang sama, bukan dua hal yang berbeda. Fala yajril istishabu, maka tidak bisa diberlakukan istishab idza kana al-mashkuku wal mutayaqqanu mutaghayirain, jika yang diragukan dan yang diyakini itu adalah dua hal yang berbeda. Masalan, contohnya, idza kunna ala yaqinin, di saat kita berada pada kondisi yakin,
binajasatil ma'i, tentang najisnya air. Summa shara bukharan, maka kemudian air itu menjadi uap. Ada air yang najis. Air yang najis itu dimasak, dipanasi, sehingga kemudian ada asapnya atau berubah menjadi asap. Bahkan bisa jadi airnya habis, yang ada hanya asap saja. Sekarang kita ragu asapnya itu najis apa suci. Apakah bisa kita menggunakan istishab bahwa tadi asap ini adalah air dan airnya diyakini. Berarti sekarang asapnya juga najis. Enggak bisa. Istishab di sini tidak bisa diberlakukan karena yang najis tadi adalah air, sekarang sudah subjeknya berbeda. Sekarang bukan lagi air tapi adalah uap. Ya, air itu najis, uap tidak bisa diikutkan sama dengan air. Uap sesuatu yang berbeda, maka di sini tidak bisa diberlakukan istishab. Wa syakakna fi najasati hadzal bukhar, dan kita ragu tentang kenajisan uap ini. Lam yajri hadzal istishab, tidak bisa berlaku istishab ini, atau lam yujra hadzal istishabu, tidak bisa diberlakukan istishab ini. Lianna ma kunna ala yaqinin binajasatih, karena yang kita yakini kenajisannya itu adalah huwal ma'u, yaitu air. Wa ma nasyukku fi'lan fi najasatihi huwal bukhar, dan yang kita ragukan kenajisannya saat ini adalah bukhar, asap, uap. Wal bukharu ghairul ma'i, dan asap itu atau uap itu bukan air. Falam yakun masabbul yaqini wasyakki wahidan, maka tidak bisa yakin dan syak itu berada pada satu hal, tumpah atau tertuju, terkonsentrasi pada satu hal. Nah, di sini dua hal yang berbeda. Karena itu di sini tidak berlaku istishab. Ini yang bisa disampaikan tentang istishab, dan habis mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Tentu perlu ditentukan waktunya untuk Ramadan jam berapa. Yang pasti untuk malam rasanya susah ya. Kecuali mungkin mau ditarik lebih malam lagi, kita mungkin mulainya katakan paling tidak jam 8 mungkin, baru nanti 8-9 atau 9-10, atau mungkin bahkan ya jam 8 mungkin paling cepat ya. Kalau jam 7 rasanya masih sibuk dengan sholat, sibuk dengan makan, karena maghrib di Jakarta itu kurang lebih jam 6 lewat ya jam 6 lewat 10 atau 15, ya jam 6 lewat 10 mungkin sudah maghrib, tetapi tentu kondisi makan, sholat dan semacamnya mungkin juga agak merepotkan. Jadi mungkin kalau jam 8 barangkali bisa, tergantung nanti yang lain bagaimana. Ya bisa dibandingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.